Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Bapak Ibu bertemu dengan saya dalam materi hari kelima sekarang ini dalam kegiatan PPDA atau pelatihan pengembangan diri asesor, Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir, hari kelima kegiatan Bapak dan Ibu. Nanti kita akan diskusi bersama-sama sekaitan materi yaitu tentang norma, kode etik dan juga sanksi ya bagi asesor. Ini materi penting Bapak Ibu yang harus diketahui bersama Bapak Ibu sebagai asesor supaya tidak salah melangkah dalam melaksanakan tugas ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pernah mendengar ya istilah norma, kode etik ataupun sanksi? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar itu? Sudah Pak. Sudah Pak. Apa itu? Apa itu sanksi Bapak Ibu? Norma, kode etik, sanksi itu apa itu? Hukuman sanksi itu. Oke, baik. Baik, untuk lebih dalam, Bapak Ibu mungkin saya lebih baik jelaskan dulu ya, mungkin materinya. Nanti jika ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab, kita berikan waktu kesempatan untuk diskusi. Gitu ya. Baik, kalau begitu saya share screen dulu kaitan dengan materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, hari terakhir sekarang ini kita masuk di sesi ke-9 ya tentang norma, kode etik dan sanksi begitu ya. Nah, pokok bahasan yang kita diskusikan di hari ini itu pertama kaitan dengan norma, kedua kode etik dan yang ketiga adalah tentang sanksi begitu. Nah, kalau berbicara tentang norma itu pengertiannya adalah nilai utama yang dianut bersama sebagai pedoman berperilaku. Itu norma, gitu ya. Sedangkan kode etik adalah aturan tertulis yang mengandung norma dan asas yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Itu adalah kode etik. Sedangkan sanksi itu adalah hukuman. Tadi betul Bapak Ibu sudah sampaikan. Hukuman yang diberikan oleh suatu lembaga, instansi ataupun kelompok tertentu atas pelanggaran kode etik. Itu namanya sanksi. Begitu. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang tentang norma. Ya, norma dalam pelaksanaan akreditasi sekolah maupun madrasah. Ini ada 8 hal Bapak Ibu kaitan dengan norma ini. Yang pertama adalah kejujuran. Kaitan dengan kejujuran, Bapak Ibu, sekolah madrasah juga harus jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian, ini asesor, juga harus jujur dalam melakukan pengamatan, wawancara, memvalidasi data, menganalisis data, sampai membuat kesimpulan dan menyusun rekomendasi. Itu harus penuh dengan kejujuran. Nah, Ban SM Provinsi pun sama, jujur dalam melakukan audit dokumen, analisis data, memutuskan kelayakan untuk divisitasi, di perpal, ya, berdasarkan laporan asesor, serta dalam menetapkan status akreditasi sekolah atau madrasah. Itu kejujuran. Yang kedua adalah mandiri. Sekolah madrasah, juga asesor, dan Ban SM Provinsi, ini sama-sama tidak tergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan, ya, atau conflict of interest dalam seluruh proses pelaksanaan akreditasi. Itu mandiri. Yang ketiga adalah profesionalisme Bapak Ibu. Sekolah madrasah memahami pedoman pos dan perangkat akreditasi. Itu bagi sekolah. Makanya ini sudah diketahui oleh setiap sekolah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebagai asesor juga harus memahami posnya. Cakap menggunakan perangkat akreditasi. Apalagi sekarang kita sudah memberlakukan atau menggunakan IASP tahun 2020, Bapak Ibu. Ya, memberikan penilaian secara objektif dan memberikan saran dan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu harus memberi kemampuan profesionalisme dalam memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu harus bisa dibaca dan bermakna buat sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah Ban SM Provinsi memahami dan menjalankan tugas dari dan fungsinya.
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah keadilan, Bapak Ibu. Asesor memperlakukan sekolah madrasah tidak memandang status sekolah atau madrasah negeri ataupun swasta yang ada di desa maupun yang ada di kota, ya, terakreditasi ataupun tidak, begitu. Kemudian BAN SM provinsi berlaku adil dan tidak berlaku diskriminatif, ya, itu keadilan. Baik, mohon di-mute dulu yang suaranya keluar sekali lagi, mohon maaf. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah yang kelima, kesejajaran Bapak Ibu. Ya, semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Nah, ini harus dimaknai. Yang keenam adalah keterbukaan. Sekolah madrasah secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata. Jadi, sekolah pun harus memasukkan di dianya, di Sispena, itu data-data yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Tidak boleh mengada-ada. Berikutnya adalah BAN SM provinsi dan asesor transparan dalam menyampaikan penjelasannya. Norma, kriteria, standar, prosedur, atau mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi. Ini keterbukaan, harus terbuka. Berikutnya Bapak Ibu yang ketujuh adalah tanggung jawab. Nah, ini sekolah madrasah menyampaikan data dan informasi dengan bertanggung jawab. Ya, jadi data yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian asesor juga memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu mengisi penilaian di dalam Sispena, itu hasilnya adalah harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak sembarangan. Yang berikutnya adalah BAN SM provinsi bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan akreditasi. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan, kaitan dengan norma pelaksanaan akreditasi ini adalah yaitu menjaga kerahasiaan. Artinya apa? BAN SM provinsi dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diproses, ya, yang diperoleh dalam proses akreditasi itu sendiri. Ya, sampai dengan adanya surat keputusan yang legal dari BAN SM terhadap hasil akreditasi. Jadi asesor tidak boleh membocorkan, tidak boleh memberikan informasi, termasuk BAN provinsi pun tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang masuk ke dalam kode etik. Kode etik ini ada untuk asesor, ada untuk BAN SM, untuk KPA, dan sebagainya. Kita lihat kode etik asesor. Pertama adalah menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, ya, dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Berikutnya adalah merahasiakan informasi tentang sekolah atau madrasah yang diakreditasi. Yang ketiga, memperlakukan sekolah madrasah negeri atau swasta jauh dekat, ya, dan status awal akreditasi secara adil. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Berikutnya adalah menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak. Ya, terutama dalam melakukan akreditasi ini, Bapak Ibu. Kemudian menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan. Nah, ini tidak boleh menekan dalam melakukan kegiatan visitasi. Ya, karena Bapak Ibu di situ bukan bertindak sebagai pengawas, tapi bertindak sebagai asesor. Berikutnya yang keenam adalah menghindari kesepakatan dalam arti negatif. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai asesor. Jadi Bapak Ibu ketika visitasi nanti akan mendapatkan jasanya itu dari BAN SM, ya, sejumlah yang sudah ditentukan, gitu. Ya, di luar itu tidak boleh, dari sekolah itu tidak boleh. Membangun kerjasama tim asesor. Jadi nanti satu sekolah itu asesornya 2, itu satu tim, ya, dan itu harus ada kerjasama. Menyimak argumentasi yang disampaikan oleh responden, ya. Kemudian memfokuskan pada pertanyaan terkait akreditasi, jangan kemana-mana. Kemudian yang ke-10, mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Itu kode etik asesor, Bapak. Nah, kemudian kode etik bagi sekolah juga ada 4 hal ini. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan objektif dalam memberikan keterangan data informasi yang benar sesuai dengan kondisi yang nyata yang sebenarnya. Yang kedua, menghindari kesepakatan dalam arti negatif. Nah, ini yang tadi, dengan tidak memberikan uang. Sekolah itu tidak boleh memberikan uang, gitu, barang dan jasa kepada asesor, ya, atau pihak yang terkait dengan akreditasi, misalnya melalui BAN, ya, nggak boleh, ya, yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi.
Apalagi mempengaruhi hasil akreditasi itu tidak diharapkan. Yang ketiga, mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat dan kondusif saat visitasi. Jadi Bapak Ibu santun, ya bersahabat saat visitasi. Yang keempat, mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah madrasah dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Itu sebagai sekolah. Ya. Kemudian bagi KPA dan BAN SM pun sama, ada kode etiknya. Ini hampir sama, inti-intinya adalah menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, baik niat, ucapan maupun perbuatan. Yang keduanya memperlakukan sekolah dan madrasah negeri swasta sama, ini adil. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan seterusnya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ya, kemudian menghindari kesepakatan dalam arti negatif yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, tidak menerima barang, uang, dan sebagainya. Ya. Membangun kerjasama antara anggota BAN SM maupun KPA. Ini harus ada kerjasama. Dan yang keenam, mematuhi aturan yang berlaku bagi BAN SM maupun KPA dan bersedia menerima konsekuensi kalau ada pelanggaran, melakukan pelanggaran. Berikutnya adalah yang terakhir tentang sanksi, Bapak Ibu. Nah, sanksi ini bagi asesor ini ada 3 tahap sanksi, Bapak Ibu. Ada menurut pelanggaran yang ringan, pelanggaran sedang, dan berat. Pelanggaran ringan itu nanti diberikan surat peringatan, Bapak Ibu, dari BAN SM berdasarkan data atau informasi yang diperoleh ya dari BAN provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukannya apa. Nanti dijelaskan dalam surat itu. Apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka akan masuk kepada pelanggaran sedang. Gitu tahapannya. Yang kedua adalah pelanggaran sedang. Ya, diberikan surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data informasi dari BAN provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Ini sama yang tadi. Tidak diberi penugasan. Nah ini, ya, tidak diberi penugasan minimal 1 tahun, Bapak Ibu. Diistirahatkan dulu, ya, diparkir dulu, begitu. Dan penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang yang mengikuti pelatihan asesor berarti asesornya baik-baik saja ini Bapak Ibu sekalian yang ikut. Tapi banyak yang teman kita yang tidak ikut pelatihan, berarti itu yang dulunya pernah mengalami pelanggaran. Berikutnya ada pelanggaran berat, itu dinonaktifkan Bapak Ibu sebagai asesornya ya melalui surat keputusan dari Ketua BAN SM. Nah, ini kalau sudah berat berarti sudah selesai jadi asesornya ya, dinonaktifkan. Berikutnya adalah sanksi bagi sekolah atau madrasah. Bapak Ibu ini pindah slide-nya? Pindah ada, Pak. Pindah ya, baik. Nah, sanksi bagi sekolah madrasah. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah madrasah akan ditentukan sanksinya oleh BAN SM berdasarkan laporan, data informasi, dan hasil kajian. Itu sanksi bagi sekolah atau madrasah. Sanksi terberatnya adalah akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah atau madrasah yang melanggar kode etik. Jadi sanksi terberatnya adalah tidak terakreditasinya sekolah madrasah. Berikutnya adalah sanksi bagi BAN SM provinsi ataupun KPA. Ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah oleh BAN SM provinsi akan ditentukan sanksi oleh BAN SM pusat ini berdasarkan laporan, data informasi, dan hasil kajian komisi etik BAN SM. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah pemberhentian dari keanggotaan BAN SM provinsi. Ini sanksinya. Ya. Kemudian ada pun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPA ini juga sama nanti ya ditentukan hasil oleh BAN provinsi dan sanksi terberatnya adalah diberhentikan dari keanggotaan KPA-nya ya atas persetujuan BAN SM. Ya. Itu adalah sanksi bagi KPA dan BAN SM. Baik, Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan ya kaitan dengan norma, kode etik dan sanksi begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi kaitan dengan materi ini. Disilakan kalau ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan masukannya. Oh, ini sudah ada yang raise hand nih, raise hand. Silakan Pak Helmi Maulana. Sebutkan Pak Helmi Maulana mungkin nama dan jenjang apa Pak Helmi ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke narasumber Dr. Haji ya, dari BAN SM Provinsi Jawa Barat yang telah menjelaskan tentang sanksi, norma, dan etika asesor.
ada beberapa hal yang kembali kami ingin mendapatkan penguatan dari Bapak terkait dengan etika dan norma di poin 8 berkaitan dengan menjaga kerahasiaan. Nah, bagaimana kalau seandainya tanpa disadari kita memberitahukan begitu kepada sekolah tentang nilai visitasi begitu, atau setidak-tidaknya kita menyebutkan misalkan paling juga di angka 84 ataupun 85 begitu. Oke. Saya Helmi Maulana, mohon maaf. Unit kerja saya asesor Kementerian Agama jenjang SMP, Pak Dokter. Baik. Baik, Mungkin terima itu kasih saja. Pak Helmi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pertanyaannya, ya terima kasih. Kaitannya dengan bagaimana kalau asesor memberitahukan nilai akhir, gitu ya, mungkin yang diperoleh ya. Baik, Bapak Ibu, tentunya membocorkan itu tidak boleh, ya. Melanggar apa? Melanggar norma, ya, norma sebagai asesor, begitu kan? Jadi dengan jelas di situ bahwa norma asesor itu diantaranya adalah harus menjaga kerahasiaan. Jadi nggak boleh hasilnya disampaikan kepada sekolah, begitu ya. Karena Bapak dan Ibu tujuan di sekolah adalah hak Bapak dan Ibu adalah memotret ya kondisi sekolah, sejauh mana keberadaannya, berapa nilainya. Setelah itu dilaporkan kepada Ban SM provinsi, gitu ya, untuk disidang plenokan gitu. Jadi tidak boleh disampaikan kepada pihak sekolah. Jadi kalau ada asesor yang melakukan itu berarti melanggar norma, ya, melanggar norma tentang menjaga kerahasiaan. Bisa dipahami ya, Pak Helmi ya? Oke, terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. Berikutnya ini yang raise hand, silakan Ibu Haji Ai Suherti. Sebutkan nama dan pengawas jenjang mana, Bu? Terima kasih Pak Haji Ujang. Saya Ai Suherti dari jenjang SMK. Oke, baik. Terima kasih atas paparan yang sudah dilaksanakan tadi. Ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana jika asesor yang membeda-bedakan sekolah antara sekolah di kota dan sekolah yang ada di pelosok di desa dalam melakukan visitasi, bagaimana Pak Haji? Oke, baik, bagus ini pertanyaannya ya. Jadi asesor yang membeda-bedakan ya itu ya antara sekolah di kota yang besar begitu ya dengan sekolah di pelosok yang kecil. Nah, itu kira-kira adil nggak kalau membeda-bedakan? Tentunya tidak ya. Oke, berarti sudah jelas itu melanggar norma dan juga kode etik ya, Ibu Haji Ai ya. Jadi asesor itu tidak boleh membeda-bedakan, harus bersikap adil terhadap semua sekolah sasaran, baik negeri maupun swasta, baik di kota maupun di pelosok ya, yang jauh, yang dekat itu sama. Semuanya adalah memiliki kedudukan yang sama dan asesor harus memposisikan keadilan bagi semua sekolah yang divisitasi. Itu jelas melanggar norma, berarti ya, melanggar norma keadilan ya. Dan juga secara kode etik itu tidak boleh. Bahwa pengawas tidak boleh membeda-bedakan, harus adil. Asesor harus adil. Jelas ya Bu Haji ya, singkat dulu ini. Baik, berikutnya silakan Pak Mboh ya, silakan Pak Mboh untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini Pak, tugas asesor itu adalah memotret, memvalidasi dan memverifikasi nilai usulan yang diusulkan oleh pihak sekolah dengan kondisi real di sekolah. Ini mungkin sekolah itu ingin akreditasinya nilainya baik, sehingga dia mengisi dia di Sispena sekolah itu dengan nilainya bagus-bagus. Sementara ketika kita lihat real di sekolahnya itu jauh sekali dari apa yang diusulkan. Ini bagaimana sikap kita, bagaimana mohon ada pencerahan dari Pak Dokter untuk apabila menemukan kondisi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Mboh. Dari jenjang mana Pak Mboh? Asesor dari jenjang mana? Iya, saya PAI untuk jenjang SMP. Oh baik, dari SMP ya. Nah, ketika kita menemukan di Sispena ya tentang dia ya, data isian akreditasi dari sekolah yang
besar-besar gitu ya nilainya 4 begitu, ternyata di sekolahnya misalkan tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, berarti itu adalah sekolah yang memasukkan data punya keinginan nilai besar begitu kan, mungkinnya seperti itu. Nah, Ya. tentunya itu adalah sekolah sudah melanggar norma ya, dan juga melanggar kode etik gitu ya. Nah, melanggar normanya apa? Norma kejujuran, berarti tidak jujur memasukkan datanya gitu kan ya. Nah, karena kejujuran ini, norma kejujuran ini harus dimiliki oleh sekolah, oleh asesor, juga oleh Badan SM provinsi kan gitu. Jadi sekali lagi bagi sekolah yang demikian tentunya nanti akan menjadi perhatian Badan SM provinsi begitu ya. Akan ada pembinaan khusus bahwa sekolah itu harus memiliki kejujuran dan ada norma keterbukaan gitu kan. Artinya terbuka, nilai yang dimasukkan di dia itu harus sesuai dengan kondisi realnya begitu ya. Nah, oleh karena itu asesor tugasnya adalah memotret. Kalau memang tidak sesuai dengan dia, isikan saja sesuai dengan hasil visitasi yang dilakukan oleh asesor secara tim begitu ya. Tidak terpengaruh kepada dia yang diisikan begitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kondisi realnya hasil visitasi baik melalui observasi, telah dokumen maupun wawancara. Mungkin begitu ya Pak Boy ya. Oke, siap. Oke, Terima baik. kasih. Masih ada yang mau bertanya? Oke, ini masih ada satu lagi. Silakan Ibu Hajah Dike, silakan. Sebutkan nama dan asesor jenjang mana, Bu? Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Dokter. Izinkan saya Ibu Dike, Pak, dari jenjang SMA, tepatnya saya di KCD Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat. Izin bertanya Pak, tadi kalau dari paparan saya melihat dan juga memahami bahwa ada norma yang harus kita pegang selaku asesor ya Pak ya. Di antaranya itu harus bersikap jujur, memiliki kejujuran, kemudian kemandirian dan profesional. Itu mungkin beberapa norma yang bisa kita pahami bersama. Sebenarnya kan tadi ada 8 ya Pak normanya. Nah, terkait dengan itu Pak, bagaimana seandainya ada asesor nih yang menjanjikan nilai Pak, atau ada kesepakatan dalam arti yang negatif dengan pihak sekolah. Ini bagaimana sanksinya? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Hajah Dike. Oke. Nah, jadi memang kadang-kadang di lapangan kita suka ada yang ditemukan asesor yang seperti itu, ya mengiming-imingi begitu ya, menjanjikan nilai kepada sekolah yang divisitasinya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini jangan sampai dilakukan oleh Bapak dan Ibu, gitu kan. Makanya diberikan penguatan ini, ya pelatihan pengembangan diri asesor itu supaya tidak dilakukan, begitu ya. Jadi tidak boleh kita menjanjikan nilai terhadap sekolah yang divisitasi, gitu ya. Jadi jangan ada kesepakatan tertentu nggak boleh, begitu ya. Baik, saya rasa itu mungkin Bu Hajah Dike ya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada kesepakatan, Ibu tetap saja memotret sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, begitu ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita pahami tentang norma, kode etik dan juga sanksi, berikut saya putarkan sebuah video ya. Dan silahkan dari video itu oleh Bapak Ibu disimak, kemudian nanti apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan dari setelah penelaahan ataupun penyimakan video tersebut ya. Kita diskusikan bersama. Baik, saya share dulu videonya. Sudah ada Bapak Ibu videonya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini tibalah saat pada acara penutupan visitasi akreditasi sekolah madrasah di Provinsi Jawa Barat ini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Komite beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini yang semula deg-degan sekarang sudah mulai sedikit ngemplong karena pada hari ini tiba saatnya kita untuk melakukan penutupan di acara visitasi akreditasi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran termasuk juga komite yang telah menerima kami, menjamu kami, dan memfasilitasi kami untuk melakukan visitasi akreditasi ini. Ya, sama-sama Pak. Kami telah berdiskusi dengan
guru-guru, dengan komite, dengan Bapak Kepala Sekolah, termasuk juga dengan siswa. Alhamdulillah apa yang kami peroleh informasi dari berbagai sumber yang disiapkan oleh sekolah telah kami catat. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu sehingga nilai sekolah ini sesuai dengan yang diharapkan. Kami Amin. berdua dengan Pak Haji Lukman di SMP Nurul Ihsan ini sangat merepotkan Bapak dan Ibu semua sehingga kami dijamu, difasilitasi dan sebagainya. Untuk itu kita memohon dan berharap kepada Allah semoga apa yang telah dikorbankan oleh Bapak dan Ibu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf bila ada perilaku tutur kata yang kurang berkenan, sekiranya mohon Bapak dan Ibu memaafkan atas segala kehilapan kami semua. Insya Allah, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita berharap semoga nilai yang telah diusulkan betul-betul sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Aduh, terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya kami berdua mohon pamit karena kegiatan visitasi akreditasi ini telah dilakukan selama 2 hari. Kami mungkin akan kembali ke Kabupaten Sukabumi ke rumah masing-masing. Mohon doanya semoga kami dalam perjalanan sehat dan selamat. Amin. Bapak Ibu yang ditinggalkannya pun senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan yang telah kami perbuat. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asesor yang selama 2 hari sudah berkunjung di sekolah kami yang begitu adanya ya Pak ya. Mudah-mudahan ini sudah merepotkan Bapak dan terima kasih atas visitasinya. Dan sebelum Bapak meninggal, Bapak menginap di Hotel Augusta ya Pak ya? Oh iya, di kamar 18 Pak. Di kamar 18, oke baik. Bapak masih di lokasi di hotel ya Pak ya, belum meninggalkan hotel? Insya Allah sepulang dari sini mungkin beres-beres langsung. Baik. Kemas. Oke, mudah-mudahan Bapak masih keburu belum pulang. Jadi nanti ada guru-guru kami yang ke Hotel Agusta Pak, nanti untuk membereskan bil hotelnya, biarin kami yang bayar Pak ya, gitu. Aduh Pak, terima kasih banyak kalau gitu. Aduh Bapak jangan apa-apa Pak ya. Insya Allah Pak, nggak seberapa Insya Allah ya. Dan nanti Pak, guru-guru kami juga nih membawa sedikit oleh-oleh Pak untuk kenang-kenangan. Jangan usah repot-repot Pak. Enggak Pak, gitu. Mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya ya Pak ya. Alhamdulillah, jazakallah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan kawan-kawan guru semua di sini. Amin. Iya Bapak, cuman itu yang bisa diberikan. Mudah-mudahan jangan dilihat barangnya ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan keluarga, begitu Pak. Amin. Dan mudah-mudahan 4 tahun kemudian akreditasi di sini, mudah-mudahan saya dapat kesempatan ditugaskan lagi di sekolah ini Pak. Oh iya Pak, ditunggu lagi Pak nanti kalau 5 tahun kemudian ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak ya. Iya, saya juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, itu video yang ditonton oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan Ibu Neng Hamidah. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak narasumber. Itu memang video itu memang kerap terjadi ya Bapak ya. Tadi juga selama tidak ada berdampak negatif begitu ya, atau ini faktanya dulu ya Pak ya. Tidak berdampak negatif terhadap atau ada kesepakatan itu kan sebetulnya sah-sah saja. Tadi disampaikan juga ya di kode etiknya juga apabila ada kesepakatan itu berdampak negatif begitu ya. Nah, tetapi pada faktanya semua asesor saya yakin di awal itu sudah menyampaikan surat edaran yang diedarkan oleh Ban Jabar itu bahwa hal-hal yang tidak boleh ini, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan ini harus dilakukan ini gitu. Jadi saya rasa semua asesor sudah menyampaikan itu. Adapun ketika di akhir itu kadang di luar
kuasa kami sebagai asesor ya Pak ya gitu. Kenapa? Karena ketika itu disampaikan, kita secara normatif menyampaikan begitu, tetapi mereka tidak ada maksud apapun gitu. Mereka juga menyampaikan kami hanya sebagai apalagi yang berbasis pesantren, yang disampaikan itu harus mengagungkan tamu begitu. Jadi apa istilahnya, mereka memaksa gitu ya untuk memberikan sekedar oleh-oleh begitu. Itu bagian dari memuliakan tamu gitu, menurut mereka begitu. Tapi menurut saya pribadi, sepanjang kita sudah menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, diantaranya surat edaran dari Banjabar, kita tidak boleh menerima begini. Tetapi pada akhirnya mereka memaksa begitu ya. Kadang-kadang mereka tuh memaksa begitu. Baik. Nah, jadi menurut Bu Neng, kalau sudah disampaikan sah-sah saja itu diterima gitu ya. Bukan soal sah atau tidak sah sih menurut saya Pak. Gimana? Tetapi ketika mereka seolah memaksa, tetapi mereka kadang begitu ya, bahkan sering itu ngasih tanpa sepengetahuan kita, ujug-ujug aja werina mobil gitu. Oke, ya baik. Ya berarti artinya diterima ya pemberiannya gitu kan. Iya, pada akhirnya diterima. Oke, baik. Ada yang lain mungkin? Siapa yang bisa berpendapat? Satu orang lagi. Oke, silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak narasumber atas kesempatannya. Saya Ali Sutriono dari Jenjang SD. Hanya ingin bertanya Pak, melihat tadi tayangan video kaitan dengan closing asesor, kemudian ada semacam indikasi gitu ya Pak ya. Ada terindikasi sekolah memberikan sesuatu, kemudian asesor juga menerima. Apa sanksinya nih Pak narasumber kalau seandainya ada asesor yang jelas-jelas menerima tips atau sogokan, katakanlah kasarnya, dari sekolah dengan harapan sekolah bisa mendapatkan nilai yang bagus sebagaimana yang diharapkan. Itu kadang suka ada kata-kata, Bapak iya mah atur lumajeng we, namun hoyong ialah direalisasi gitu. Nah itu bagaimana Pak narasumber, Pak Dokter, sanksinya begitu kalau ada hal temuan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ali dan Bu Neng. Saya mungkin sebelum ke Pak Ali, saya jawab dulu yang Bu Neng ya tadi ya. Jadi memang kadang di lapangan mungkin kerap terjadi ya Bu Neng seperti itu ya. Nah, makanya sekarang diadakan PPDA ini dalam rangka supaya asesor paham mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Kalau seandainya dalam video tadi ya, misalnya ada kepala sekolah yang memberikan oleh-oleh, bahkan mungkin transportasi, amplop dan sebagainya, bahkan hotelnya dibayarin. Nah, itu memang yang seperti itu mungkin terjadi karena melayani tamu dan sebagainya. Tapi sebagai asesor sebaiknya tidak menerima gitu. Kenapa tidak boleh menerima? Karena itu melanggar norma, aturan, dan kode etik begitu. Harusnya bagaimana? Harusnya ditolak gitu. Menolak secara halus ya. Misalnya tadi ada mau membayarkan hotel. Harusnya disampaikan bahwa kami sebagai asesor sudah dibekali ya untuk penginapan dan sebagainya oleh Ban SM gitu. Jadi dengan hormat, tidak boleh membebani sekolah begitu. Jadi berikan penolakan secara halus ya. Kemudian termasuk juga oleh-oleh demikian, kita bagaimana baiknya ya menyampaikan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi begitu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Ali, begitu ya Bu Neng ya sementara ya. Jadi sebaiknya kita berusaha menghindari hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Nah itu namanya berusaha untuk menjaga kode etik sebagai asesor. Begitu. Kemudian dari Pak Ali, sanksinya apa kalau memang terlanjur nih ya menerima, bahkan bukan menolak, bahkan justru meminta misalnya, itu sanksinya sudah lebih dari ringan Pak Ali gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang terjadi seperti itu, pertama itu sudah merupakan pelanggaran atau sanksi sedang itu, ya sanksi sedang. Itu akan diberikan apa? Pertama nanti akan diberikan surat pernyataan tertulis pelanggaran apa yang dilakukannya, itu pertama.
Yang kedua, yang bersangkutan asesor itu tidak diberikan penugasan selama 1 tahun. 1 tahun. Ya, itu. Yang ketiga, itu diberikan penundaan. Ya, penundaan untuk mengikuti pelatihan sebagai asesor. Itulah sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada asesor yang secara nyata, terlihat, terdengar, dan ketahuan melakukan hal seperti tadi. Begitu. Jadi artinya, ketika ada sekolah yang mau memberikan sesuatu, sebisa-bisa kita menghindari dan menolak secara halus. Karena kita asesor sudah diberikan haknya yang diberikan oleh Ban SM, ya, dari mulai transport, penginapan, dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa Bapak Ibu memahami apa yang harus dilakukan sebagai asesor ketika melakukan visitasi. Ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri saja dengan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.